Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji jawazimul mudhari' atau amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Sebagaimana kita sudah belajar pada kajian sebelumnya bagaimana ketentuan fi'il mudhari' yang dia harus beri'rab rafa' ketika terbebaskan dari amil nasab dan amil jazm. Kemudian harus beri'rab nasab ketika dia kemasukan amil nasab dan beri'rab jazm ketika kemasukan amil jazm, serta berhukum mabni jika bertemu dengan nun taukid tsaqilah atau nun taukid khafifah atau nun jama' niswah. Pada kali ini kita akan mengkaji hal-hal yang menjazmkan fil mudhari' atau amil-amil yang bisa menjazmkan fil mudhari'. Selengkapnya kita akan mengkaji pada PowerPoint berikut ini. Yuk kita simak dengan baik. Sebelum kita membahas amil-amil yang menjazmkan fil mudhari', kita akan mengkaji hukum fil mudhari' ketika dalam i'rab jazm. Jawazim jamak dari kata jazim yang artinya menjadikan jazm. Amil jawazim adalah amil atau kata yang menjazmkan fi'il mudhari'. Bagaimana reviewnya? Yuk kita review terkait dengan i'rab jazm pada fi'il mudhari'. Tanda atau ciri i'rab jazm itu ada dua, yaitu sukun dan yang kedua adalah membuang. Membuang ini yang dimaksud apa? Membuang huruf. Bisa membuang huruf nun, bisa membuang huruf ilat. Yang sukun pertama. Tanda sukun itu berlaku pada fi'il mudhari' yang huruf akhirnya sahih atau fi'il mudhari' sahihul akhir. Contohnya akunu, kemasukan lam menjadi lam akun. Seperti itu, lam akun minal musyrikina. Kemudian yang kedua adalah membuang huruf. Huruf yang pertama ada membuang huruf ilat. Yang kedua membuang huruf nun. Cuma pada contoh ini kita akan masuk pada membuang huruf pada fi'il mudhari' yang akhirnya huruf nun, berarti hadfun nun. Kemudian nanti contoh berikutnya adalah hadfu harfil illa, membuang huruf illat. Contoh yang hadfun nun, membuang huruf nun, lam takunu. Asalnya takununa lam takunu minal musyrikin. Kemudian yang kedua hadfu harfil illa. La takhsha. La takhsha menjadi la takhsha. La tad'u menjadi la tad'u. La tarmi menjadi la tarmi. Huruf akhirnya yang berupa huruf illat ini dibuang. Itulah yang dimaksud dengan hadfu harfil illah. Kalau yang yakununa menjadi lam yakunu, itu namanya hadfu harfin nun. Bisa dimengerti? Oke, yuk kita lanjutkan pada slide berikutnya. Jawazimul mudhari' atau amil-amil yang menjazmkan fil mudhari' itu jumlahnya ada 19. Yang pertama lam, lamma, alam, alamma, lam amar, la an-nahiyah. Ini masuk kategori pertama menjazmkan satu fi'il mudhari'. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua maksudnya adalah in, ma, man, mahma, idma, ayun, mata, ayna, ayyana, anna, haitsuma, kaifama, idza. Ini kelompok yang kedua menjazmkan pada dua fi'il mudhari'. Untuk yang menjazmkan satu fi'il mudhari' di kelompok pertama yaitu lam, lamma, alam, alamma, lam amar, la an-nahiyah. Jumlahnya ada 6. Kelompok kedua in, ma, man, mahma, idma, ayun, mata, aina, ayyana, anna, haitsuma, kaifama, idza. Ini menjazmkan pada dua fi'il mudhari'.
Jadi yang 6 itu menjazmkan satu fi'il mudhari', kemudian yang 13 menjazmkan 2 fi'il mudhari'. Yang mana saja selain dari kelompok yang pertama yang 6 tersebut. Bisa dimengerti? Yuk kita lanjut pada slide berikutnya. Kemudian kita akan mengurai amil yang menjazmkan pada satu fi'il mudhari' yang jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah lam. Lam ini berarti tidak. Contoh, lam yalid wa lam yulad, artinya tidak beranak dan tidak diperanak. Lam adalah huruf yang khusus masuk pada fi'il mudhari', tidak untuk selainnya. Namun semua fi'il mudhari' yang dimasuki lam maknanya menjadi past tense, yakni makna fi'il mudhari' tersebut menjadi lampau. Padahal tidak satupun fi'il mudhari' yang menunjukkan pekerjaan yang telah dilakukan atau madhi atau past tense, karena fi'il mudhari' itu zamannya hal dan mustaqbal sebagaimana dijelaskan dalam macam-macam fi'il dan tasrif lughawinya. Tapi dengan kemasukan lam ini maka maknanya menjadi past tense atau bermakna madhi. Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjut pada amil berikutnya. Amil yang kedua dari amil yang menjazmkan pada satu fi'il mudhari' adalah lamma, yang bermakna atau berarti belum. Lamma yarji' Zaidun minal madrasah. Zaid belum pulang dari sekolah. Sama seperti lam, huruf lamma juga hanya masuk pada fi'il mudhari' dan merubah maknanya menjadi lampau atau madhi. Bedanya dengan lam, huruf lamma ini hanya masuk pada fi'il mudhari' yang bermakna hal atau berzaman hal present tense, tidak pada yang bermakna mustaqbal atau future tense. Contoh, lamma yarji' Zaidun minal madrasah. Zaid belum pulang dari sekolah. Paham ya? Kemudian amil yang menjazmkan satu fi'il mudhari' yang nomor 3 adalah alam. Alam ini bermakna tidakkah atau juga bisa bermakna bukankah. Alam takun taliban, bukankah kamu seorang pelajar atau mahasiswa. Amil jawazim yang sebenarnya adalah lam, cuma kemudian ada hamzah istifhamnya atau kata tanya yang artinya apakah, sehingga menjadi alam. Alam takun taliban, tidakkah, bukankah kamu seorang pelajar atau mahasiswa. Bisa dimengerti. Oke, kita lanjut pada amil yang berikutnya. Kemudian kita akan melanjutkan amil jazm yang menjazmkan pada satu fi'il mudhari', yaitu amil alamma. Amil yang nomor 4. Alamma ini berarti apakah belum atau belumkah. Huruf amil jazimnya adalah kata lamma seperti pada poin sebelumnya, yaitu dengan menambahkan huruf hamzah. Lamma menjadi alamma. Alamma uhsin ilaika, kata uhsin dijazmkan dengan alamma. Belumkah aku berbuat baik padamu. Seperti itu. Jadi sebagaimana pada kajian sebelumnya, takunu menjadi alam takun, kan begitu. Atau contoh sebelumnya, yarji'u menjadi lamma yarji'. Atau contoh sebelumnya, yalidu menjadi lam yalid. Bisa dimengerti ya? Oke, kita akan melanjutkan pada amil yang selanjutnya, amil nomor 5. Amil nomor 5 adalah lamul amr, termasuk amil yang menjazmkan pada satu fi'il mudhari'. Lam amr ini biasanya dibaca li atau kadang juga tidak dibaca lamnya, menjadi sukun kadang.
Kalau dimaknai hendaknya, hendaklah, harus, ini tujuannya adalah berfungsi untuk menyuruh atau memerintah atau berdoa. Contoh, liyadrib Zaidun amran, hendaknya Zaid. Kalau dimaknai secara nahwiyah, hendaknya memukul Zaidun, siapa Zaid, amron pada Amr. Contoh dalam Al-Quran, liyunfiq, dari kata anfaq yunfiqu, liyunfiq. Atau dari kata waffaq yuwaffiqu, yuwaffiqu kemasukan lam amar, liyuwaffiq. Di sini kenapa kok liyuwaffiq diharakati qi? Karena setelah itu ada lafaz jalalah Allah yang di situ alifnya tidak bisa dibaca. Liyuwaffiq ini sukun, kemudian alif setelahnya sukun. Nah, bagaimana mengharokatinya? Akhirnya pilihannya adalah diharokati kasrah. Kaidahnya begitu. Liyuwaffiqillahu alaina. Kalau dipaksakan liyuwaffiqillahu, kan nggak mungkin itu. Paham ya? Kemudian jika ada huruf sebelum amil jazm lam amar, maka lam itu dibaca sukun. Seperti lafaz faliyadhaku. Ini aslinya faliyadhaku, kan begitu kaidahnya. Cuma karena ada huruf yang masuk menjadi faliyadhaku. Seperti juga faliyatawakkal. Aslinya faliyatawakkal, karena ada fa di situ yang masuk pada lam amar, falyatawakkalil mu'minun. Kata yadhaku, kata yatawakkalu, kata yuwaffiq, kata yunfiq itu dijazmkan menggunakan lam amar, yaitu amil jazm yang nomor 5 dari amil jazm yang menjazmkan pada satu fi'il. Amil jazm yang berikutnya, amil yang menjazmkan pada satu fi'il mudhari adalah la an-nahiyah. La an-nahiyah ini maknanya adalah jangan. Fungsinya adalah melarang, linnahyi. Atau untuk berdoa disebut la an-nahiyah atau la nahi. Fi'il yang dimasuki la ini disebut fi'il nahi, seperti yang dijelaskan dalam sigat fi'il dalam ilmu morfologi atau ilmu sarf. Demikian pula la ini juga bisa dijadikan sebagai bentuk doa. Contoh, la takhaf wa la tahzan. Nah, kata tahzan dengan kata takhaf ini dijazmkan karena kemasukan la an-nahiyah. Paham ya? Kita sudah membahas amil-amil yang menjazmkan pada satu fi'il mudhari dari lam, lamma, alam, alamma, lam amar, kemudian la an-nahiyah. Oke, kita akan melanjutkan pada amil-amil yang menjazmkan pada dua fi'il mudhari. Amil-amil yang menjazmkan pada dua fi'il mudhari, yang pertama adalah in. Contoh, in tadhhab, adhhab. Kata tadhhabu dan adhhabu fi'il mudhari ini berubah menjadi beri'rab jazm menjadi tadhhab, adhhab karena kemasukan in. In tadribni adribka. Kata tadribu karena kemasukan in. Kemudian kata adribu karena kemasukan in, maka juga di situ ada perubahan menjadi tadrib dan menjadi adrib. Nah, amil jawazim yang menjazmkan pada dua fi'il ini ada yang berupa huruf, ada juga berupa isim, huruf syarat atau isim syarat.
Dan setiap ada syarat dapat dipastikan ada jawab atau jawab syarat. Jika fiil yang digunakan sebagai fiil syarat dan fiil setelahnya jawab syarat adalah fiil mudhari', maka keduanya wajib dijazmkan. Sedangkan jika fiil syaratnya adalah fiil madhi, maka hanya menjazmkan mahal i'rabnya saja. Bisa dimengerti? Oke, kita masuk kepada in tadhhab adhhab. Maka mana fiil syaratnya tadhhab? Jawab syaratnya adhhab. Begitu. Kemudian in tadribani, mana fiil syaratnya tadribat. Kemudian mana jawab syaratnya adrib. Nah, kalau fiil syarat dan juga jawab syarat keduanya ini berupa fiil mudhari', maka dijazmkan semuanya. Wes, kalau misalnya fiil syaratnya itu in dhahabta adhhab, maka bagaimana? Maka tetap jazm tapi secara mahalli. Mahal i'rabnya saja atau fi mahalli jazmin. Begitu. Paham ya? Oke. Kemudian kita akan melanjutkan amil yang menjazmkan pada dua fi'il mudhari' yang nomor 2, yaitu ma. Ma ini secara makna apapun merupakan isim syarat. Sebenarnya ma ini banyak macamnya. Ada yang berupa ma isim mausul atau ma mausuliyah, ada ma masdariyah, ada ma nafiyah, ma untuk menafikan, dan juga lain sebagainya. Namun ini hanya membahas pada ma yang menjadi amil syarat saja. Artinya kata yang berada setelah ma ini memiliki makna syarat yang menuntut adanya jawab syarat. Berarti ma yang menjadi amilnya fi'il mudhari' dan amil yang menjazmkan. Ma tashrab ashrab. Apapun yang minum siapa kamu, ashrab minum siapa saya. Ashrab maka minum siapa saya. Itu makna nahwiyah. Tapi kalau makna terjemah siyaqiyah, apapun yang engkau minum, maka aku akan meminumnya. Paham ya? Kemudian amil jazm yang menjazmkan pada dua fi'il mudhari' yang nomor 3 adalah man. Man ini bermakna siapapun, merupakan isim syarat. Sama halnya dengan ma, amil man juga banyak macamnya. Cuma kita langsung saja melihat contoh pada man yang menjadi syarat. Man yang menjadi amilnya fi'il mudhari' yang menjadikan fi'il mudhari' itu beri'rab jazm. Berarti man yang menjadi amil jazm dan menjazmkan dua fi'il mudhari'. Contoh, man yaqum aqum ma'ahu. Barang siapa berdiri, maka aku berdiri bersamanya. Terjemah singkatnya, siapapun yang berdiri, maka aku akan berdiri bersamanya. Begitu. Man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa atau siapapun mengerjakan kejelekan, yujza bihi, maka akan dibalas bihi dengan kejelekan itu. Paham? Oke. Oke, amil jazm yang nomor 4 dari amil-amil jazm yang menjazmkan pada dua fi'il mudhari adalah mahma. Mahma ini merupakan isim syarat. Kalau diterjemahkan apapun atau bagaimanapun atau apapun juga atau bila mana. Kita masuk ke contoh. Mahma taqra, ini fi'il mudhari'nya taqra. Mahma taqra, bila mana kamu membaca Al-Quran. Aqra, maka aku membaca, ma'aka bersamamu. Seperti itu.
Kalau kita maknai versi nahwu, maka bagaimana? Mahma taqra, bila mana membaca siapa kamu. Al-Qur'ana, pada Al-Qur'an aqra, maka aku membaca. Itu tidak tepat. Cara memaknainya fa'ilnya di belakang. Aqra, maka membaca siapa aku, begitu. Ma'aka, bersamamu. Paham ya? Ini terkait dengan amil yang menjazmkan pada dua fi'il mudhari' yang nomor 4, yaitu isim syarat mahma. Amil jazm yang nomor 5 dari amil-amil jazm yang menjazmkan pada dua fi'il mudhari' adalah idhma, yang bermakna ketika atau kapanpun. Contoh, idhma tusalli usalli, ketika atau kapanpun kamu salat, aku pun salat. Idhma tusalli, ketika salat siapa kamu, usalli, maka salat siapa saya. Jadi kata tusalli itu fi'il pertama, fi'il mudhari' pertama. Kata usalli fi'il mudhari' kedua, yang keduanya dijazmkan oleh idhma. Fi'il mudhari' pertama disebut fi'il syarat, kemudian usalli fi'il mudhari' kedua disebut jawab syarat. Paham ya? Kemudian selanjutnya amil yang menjazmkan pada dua fi'il mudhari' adalah adat ayyu. Ayyu ini termasuk isim syarat, termasuk adat syarat yang berupa isim. Ayyu ini kalau diterjemahkan apapun, manapun, apa, mana, bisa juga siapapun, seperti itu. Cuma bedanya ketika ayyu ini mau masuk kepada fi'il mudhari' sehingga memberikan efek jazm, ayyu ini berbeda daripada yang lain. Dia harus ditarkib, dia harus disusun atau ditarkib dengan tarkib idhafi atau mudhaf ilaih. Ayyunya sebagai mudhaf dan kata setelahnya sebagai mudhaf ilaih. Jadi titik-titik ini yang dimaksud adalah ayyu plus kemudian kata benda. Contoh misalnya ayyu talibin, ayyu kitabin. Nah, kalau kita memaknai ayyu talibin, adapun siapapun mahasiswanya, yajtahidu adalah bersungguh-sungguh. Tapi karena kemasukan ayyu talibin, maka sudah tidak boleh dibaca yajtahidu, tapi yajtahid, jadi majzum. Ayyu talibin, adapun siapapun atau apapun mahasiswanya. Kalau apapun kan tidak mantap. Adapun siapapun mahasiswanya, yajtahid adalah bersungguh-sungguh. Siapa talib? Yatafawwaqu. Karena ini kemasukan ayu, sudah tidak boleh menjadi yatafawwaqu, tapi yatafawwaq harus dijazmkan. Yatafawwaq, maka unggul siapa talib fi dirasatihi, dalam studinya talib. Sehingga ketika kita baca ayyu talibin yajtahid yatafawwaq fi dirasatihi, siapapun mahasiswanya adalah sosok yang bersungguh-sungguh, maka unggul dalam studinya. Kalau yang di bawahnya ayya kitabin taqra tastafid minhu, kitab apapun, taqra membaca siapa kamu, tastafid maka mengambil manfaat siapa kamu, minhu dari kitab itu. Kalau kita terjemahkan kitab apapun yang kamu baca, maka kamu akan mengambil manfaat darinya. Seperti itu. Paham ya? Itu kalau kita pakai menggunakan terjemah bebas, bisa dimengerti. Ini termasuk khusus ayu ini harus berada dalam tarkib idhafi. Oke.
Kemudian amil jazm yang berikutnya, yang nomor 7, yaitu termasuk amil yang menjazmkan pada dua fi'il mudhari' adalah mata, maknanya kapanpun atau ketika. Jadi kalau kita masuk pada contoh mata tansur Zaidan ansurka, kata tansur dengan kata ansurka itu dijazmkan dengan kemasukan amil mata. Mata tansur, kapanpun membantu siapa kamu Zaidan, pada Zaid ansurka, maka membantu siapa saya ka kepadamu. Atau mata tansur, kapanpun menolong siapa kamu Zaidan, pada Zaid ansurka, maka menolong siapa saya ka kepadamu. Kalau diterjemahkan mata tansur Zaidan ansurka, kapanpun kau menolong Zaid, aku akan menolongmu. Paham ya? Kemudian amil jazm yang nomor 8 dari sekian amil jazm yang menjazmkan pada dua fi'il mudhari' adalah lafadz ayyana atau adat ayyana atau amil ayyana. Ayyana ini maknanya adalah kapanpun, seperti itu. Kemudian kalau kita masukkan pada contoh ayyana tuti'illaha yusa'idaka, aslinya ayyana tuti' allaha ayyana tuti' allaha yusa'idaka, seperti itu. Karena sukun ketemu sukun, maka dibaca ayyana tuti'illaha yusa'idaka. Ayyana, kapanpun. Tuti', taat siapa kamu Allah pada Allah, yusa'idaka, maka Allah akan membantumu. Yusa'id, maka membantu siapa Allah ka padamu. Itu kalau kita maknai nahwiyah. Ayyana kapanpun. Tuti', taat siapa kamu Allah pada Allah, yusa'id, maka membantu siapa Allah ka padamu. Sehingga kalau kita baca teks Arabnya ayyana tuti'illaha yusa'idaka, kapanpun engkau taat pada Allah, Ia akan membantumu. Bisa dimengerti ya? Amil jazm yang nomor 9 adalah aina. Aina ini termasuk amil yang menjazmkan pada dua fi'il mudhari'. Contoh, aina tusafir yusahhil Allahu amraka. Kalau kita baca cepat, aina tusafir yusahhilillahu amraka. Aina tusafir, dimanapun, tusafir bepergian siapa kamu, yusahhil, maka memudahkan Allahu siapa Allah amraka, pada urusanmu, seperti itu. Aina tusafir, tusafir dijazmkan dengan aina, yusahhil dijazmkan sama aina. Kemudian Allahu itu fa'ilnya yusahhilu. Tapi yusahhilu sudah tidak dibaca yusahhilu karena dijazmkan oleh aina. Dimanapun engkau bepergian, Allah memudahkan urusanmu, perkaramu, seperti itu. Kemudian amil jazm yang menjazmkan pada dua fi'il mudhari' yang nomor 10 adalah anna. Anna ini maknanya dimanapun atau kapanpun. Sehingga ketika fi'il mudhari' dimasuki oleh anna, maka fi'il mudhari'nya harus beri'rab jazm. Dan ini kabar baiknya menjazmkan pada dua fi'il mudhari'. Fi'il pertama sebagai fi'il syarat, yang kedua jawab syarat.
Contohnya bagaimana? Anna talqa Ahmad tafrah. Anna talqa, dimanapun engkau bertemu Ahmad pada Ahmad, tafrah, maka kamu akan bahagia. Anna talqa, dimanapun bertemu siapa kamu Ahmad pada Ahmad, tafrah, maka bahagia siapa kamu. Dimanapun engkau bertemu Ahmad, maka engkau akan bahagia. Kata talqa dengan kata tafrah ini dijazmkan dua-duanya oleh amil jazm anna. Kita akan masuk pada amil jazm yang menjazmkan pada dua fi'il mudhari' yang nomor 11, yaitu haitsuma. Haitsuma ini secara pemaknaan adalah dimanapun. Kita masuk ke contoh. Haitsuma tastaqim yuqaddir laka Allahu najaha. Haitsuma tastaqim, dimanapun istiqamah siapa kamu. Ini adalah fi'il mudhari' yang pertama. Yuqaddir, maka mentakdirkan. Laka, untukmu, Allah siapa Allah, najahan, pada kesuksesan. Kalau kita terjemahkan bebas, dimanapun engkau istiqamah, maka Allah akan mentakdirkan kesuksesan untukmu. Ini terkait dengan amil jazm yang nomor 11 dari amil jazm yang menjazmkan pada dua fi'il mudhari'. Kemudian amil yang menjazmkan pada dua fi'il mudhari' yang nomor 12 adalah kaifama. Kaifama ini maknanya adalah bagaimanapun. Sehingga ketika ada fi'il mudhari' yang kemasukan kaifama, maka dia harus dijazmkan atau beri'rab jazm. Contoh, kaifama tajlis ajlis. Bagaimanapun kamu duduk, aku pun duduk. Kaifama, bagaimanapun tajlis, duduk siapa kamu, ajlis, maka duduk siapa saya. Kata tajlis dengan kata ajlis ini dua fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan kaifama. Amil jazm yang nomor 13 adalah idza. Ini termasuk amil yang menjazmkan pada dua fi'il mudhari'. Makna idza di saat, ketika, jika. Cuma bedanya amil jazm yang berupa idza ini hanya masuk pada dalam syair atau syair Arab. Contoh, istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina wa idza tusibaka khasasatun fatajammal. Yang asalnya adalah fatatajammal. Fatatajammal. Istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina, ambillah apa yang telah Allah berikan kepadamu bil ghina, dengan kekayaan itu. Wa idza tusibaka, jika menimpaka kepadamu khasasatun, kesulitan, fatatajammal, maka bersabarlah, maka tegarlah. Kata tusibaka kemasukan idza, yang idza ini bagian dari amil jazm, sehingga tusibaka yang aslinya adalah tusibuka itu majzum atau dijazmkan. Begitu juga kata tajammal. Tajammal ini adalah asalnya adalah tajammala yatajammalu tatajammalu, cuma taknya dibuang seperti itu. Paham ya? Sama dalam ayat Al-Quran, bagaimana? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.